Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita masih diberikan rezeki, terutama rezeki yang paling besar, yaitu iman dan Islam. Allah masih merindui kita, masih mengizinkan kita untuk memeluk agamanya. Allah masih mengizinkan kita untuk jalan di jalan hidayahnya, ya, jalan yang disebut oleh Al-Quran dengan nama Shiratal Mustaqim. Sebab banyak ya teman kita, saudara kita yang saat ini mereka sehat, mereka bugar, mereka waras, tapi mereka tidak di jalan Shiratal Mustaqim, ya. Sibuk dengan dunia, sibuk berhubungan maksiat, tapi kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus tetap berada di jalan Shiratal Mustaqim, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat salam, tanpa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku ibunya di akhir zaman. Wah, itu merah apa hijau? Merah, sip. Hadirin sekalian, pada pertemuan ini masih menyambung pertemuan yang kemarin, ya. Kita masih membahas mengenai surat Al-Baqarah yang pada saat ini adalah bagian ketiga dari surat Al-Baqarah, yang pada saat kemarin ya kita Al-Baqarah ya yang isinya adalah kita mohon perlindungan Allah dari semua kejahatan makhluknya, ya, kejahatan yang kita persepsikan, ya, kejahatan yang kita pahami, ya, kejahatan yang menimpa kita saat ini atau saat yang akan datang. Nah, jadi surat ini ya kita mohon kepada Allah bukan hanya kejahatan yang menimpa kita saat ini, tapi juga saat yang akan datang. Kita nggak tahu, ya, kita akan kena apa yang akan datang masa depan. Nah, kita mohon lindung dengan surat ini. Dengan itu juga kita mohon berlindung dari kejahatan yang ada di luar diri kita, ya, dan yang ada di dalam diri kita, ya. Karena banyak kejahatan yang sumbernya bukan hanya dari dalam diri kita, tapi dari dalam diri kita, ya. Bukan hanya ada di luar diri kita, tapi juga ada di dalam diri kita. Ya, seperti penyakit misalnya penyakit karena kanker, penyakit gangguan jantung, ginjal dan sebagainya kan akibat dari kebiasaan buruk kita kan. Nah, itu kan kebiasaan kita, ya, dan lain-lain. Nah, intinya hadirin, ya, kita mohon kepada Allah berlindung dari semua kejahatan yang dibikin, yang dibuat oleh makhluknya. Allah sendiri ya tidak membuat kejahatan, tidak pernah menciptakan kejahatan, ya, kejahatan. Mustahil Allah menciptakan keburukan, mustahil. Ya, sebab Allah berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqah. Dia juga yang membuat segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sajdah ayat 7. Nah, oleh karena itu seorang
ulama besar, ya, seorang fasir terkenal asal Mesir, itu saya tutup. Ya, beliau adalah seorang yang syahid di jalan Allah. Dalam kitabnya Fizil Quran di Ulama Al-Quran, ya, beliau mengatakan ya bahwa dalam surah ini ya, seakan-akan Allah membuka pintu perlindungan dan membentangkan naungan buat mereka dan berkata kepada mereka dengan kasih sayang dan lemah lembut, kembalilah ke benteng perlindungan, kembalilah ke tempat yang aman bagi kamu dan kamu akan merasa tenang di dalamnya. Kembalilah karena aku tahu bahwa kamu lemah, sedangkan kamu mempunyai musuh dan di sekitarmu banyak hal yang menakutkan. Di sini terjadi keamanan, ketenangan, dan keselamatan. Begitu menurut saya dalam tafsirnya. Nah, dalam ayat ketiga, ya, kita juga mohon Allah dari kulasikin idalaqab, ya, dari kejahatan malam. Ya, bukan malamnya, tapi kejahatan yang terjadi di waktu malam. Ya, banyak sebagian besar kejahatan terjadi di waktu malam. Prostitusi, perjudian itu kebanyakan di waktu malam. Ya. Las Vegas itu, ya, surga dunianya, Sin City, ya, kota dosanya Amerika itu siang hari sepi, siang hari mati. Tapi kalau malam hari hidup, gitu kan. Nah, kasinonya segala macam hidup. Ya, prostitusinya, perjudiannya, kejahatannya hidup di waktu malam. Nah, kita berlindung kejahatan di waktu malam, bukan malamnya. Ya, malamnya sendiri adalah kemuliaan. Ya, Lailatul Qadar waktu malam, Isra Mi'raj di waktu malam. Nah, malam waktu yang tepat buat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya, kita berlindung kepada Allah dari peniup buhul. Nafasat itu dulu diartikan sebagai wanita sihir, ya, karena kebanyakan wanita sihir yang berkejahatan dan buhul. Tapi sekarang para ulama memperluas makna nafasat, karena ternyata peniup-peniup itu bukan hanya sihir, bisa jadi berupa informasi, bisa jadi berupa hoax, bisa jadi berupa gosip yang tidak pasti kebenarannya. Dan itu sekarang ditiupkan oleh orang-orang yang jahat, ya, untuk merusak suasana, untuk mengeruhkan situasi. Kemarin saat demo itu, kan, tahu banget, ya, orang-orang yang ikut nimbrung, ya, ikut memperkeruh suasana, ya. Nah, sedangkan mereka itu, ya, baik laki dan perempuan. Nah, kita berlindung pada Allah dari yang namanya misinformasi, dari namanya disinformasi. Ya. Orang-orang yang suka gosip, yang suka bikin hoax, yang suka bikin perpecahan. Ya, bahkan perpecahan itu kadang bisa merusak hubungan antara suami dan istri. Nauzubillah min dzalik. Nah, ayat 5, nah ini yang kita bahas pada saat ini. Bunyinya adalah Abu Syari Hasidin idza hasad. Berlindung dari kejahatan orang yang mendengki apabila dia dengki. Nah, jadi ayat ini hadirin, kita mohon kepada Allah berlindung dari hasid, orang yang dengki, idza hasad, apabila dia dengki. Nah, hadirin, dalam ayat ini, ya, tersebut sebuah sifat, sebuah karakter yang sangat jahat, yang sangat buruk, sehingga dengan eksplisit, dengan sangat jelas Allah mengatakan karakter ini yang namanya adalah sifat dengki. Ya, sifat dengki, ya, atau iri hati adalah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain, disertai dengan harapan agar
nikmat itu hilang dari orang tersebut, ya. Baik nikmat itu pindah ke orang yang ngiri ataupun enggak. Nah, jadi orang yang dengki itu, ya, dia akan mengharapkan nikmat yang dituju, orang yang dituju itu hilang, baik nikmat itu pindah kepadanya atau nikmat itu kepada yang lain. Pokoknya nikmat itu nggak ada aja kalau orang tersebut. Nah, itu maksudnya iri hati. Nah, karena orang yang ngiri itu menduga bahwa orang yang diiri itu punya nikmat gitu loh, punya nikmat, ya. Padahal orang yang diiri itu belum tentu punya nikmat. Misalnya saya ngiri Ustaz Bahrul, misalnya dia dihormati orang karena kori, saya ngiri dia, ya. Saya pengen Ustaz Bahrul, ya, nikmat itu hilang dari Ustaz Bahrul, ya. Baik itu nikmat itu pindah ke saya ataupun pindah ke orang lain ataupun nggak punya, gitu kan. Nah, karena apa? Karena saya kira nikmat terkenal, kemasyhuran Ustaz Bahrul itu nikmat, gitu. Saya kira gitu kan. Padahal belum tentu itu nikmat buat dia. Bisa jadi itu ujian buat dia, gitu kan. Bisa jadi dia merasa itu gangguan, bisa jadi gitu kan. Tapi karena saya merasa Ustaz Bahrul punya nikmat itu dan saya ngiri, saya pengen itu hilang dari dia, hilang aja gitu kan. Bahkan hadirin, orang yang dengki itu, ya, nggak mesti nikmat, ya. Pokoknya orang yang dia dengkiin itu celaka aja, udah itu gitu loh. Ya. Jadi saya ngiri ke Pak Ali, belum tentu paling nikmat. Pokoknya saya pengen Pak Ali celaka aja, itu namanya dengki. Nah, namun kata hasad di sini juga punya arti adalah keinginan, ya, untuk memiliki nikmat serupa dengan yang dimiliki orang lain tanpa mengharap hilangnya nikmat tersebut. Nah, itu namanya ghibthah. Nikmat itu yang hasad itu yang diperbolehkan. Ya. Kata Nabi gini, kata Nabi tidak dibenarkan, ya, hasud atau hasad atau menginginkan apa yang diperoleh orang lain kecuali dengan dua hal, yaitu adalah terhadap orang yang dianugerahi Allah harta, kemudian orang tersebut menafalkan harta itu di jalan Allah. Dan kedua, orang yang dikasih nikmat berupa ilmu, ya, oleh Allah, kemudian ilmu itu dia amalkan dan dia ajarkan. Nah, jadi boleh kita ngiri kepada orang, ya, terhadap dua hal, yaitu kepada orang yang kaya tapi dermawan, kepada seorang ulama yang alim yang mengemban ilmunya dan dia mengajarkan. Itu boleh. Nah, hadis kedua, ya, kata Nabi, ya, ada 3 hal yang merupakan ibunya dari dosa, ya. Ibunya dari dosa, ya. Kata Nabi, yaitu yang pertama adalah sombong, ya, keangkuhan, ya, karena angkuh menjadikan iblis enggan sujud kepada Adam. Yang pertama, ya. Yang kedua, tamak, ya, rakus, loba, ya, karena loba yang menghantarkan Adam makan buah terlarang, ya. Jadi kan karena Nabi Adam itu, ya, pengen lebih lama, pengen lebih abadi tinggal di surga, makanya dia makan buah terlarang, kan gitu, ya. Tamak gitu kan, loba, rakus gitu kan, ya. Kalau kata guru saya itu, ya, loba, tamak, rakus itu hadirin itu ada 3 level, ya, 3 level. Level pertama itu loba, rakus sama makanan. Nah, sama makanan. Jadi kelihatannya kalau makan bareng nih, kalau makan bareng, ya. Kalau lagi makan bareng, ya, kalau ada orang makan bareng, dia maunya apa nih? Punya dia sendiri, orang yang kebagian, itu rakus. Nah, ya, tamak namanya. Nah, lawannya adalah itsar, mendahulukan. Ya. Lawannya tamak adalah itsar. Jadi gini, waktu perang Tabuk itu
ada 3 orang sahabat yang sekarat, ya, sekarat. Kemudian yang orang pertama itu minta air, ya, minta air gitu kan. Nah, kemudian datang orang lain, datang temannya kasih minum. Tapi ketika air itu sudah nyentuh bibirnya, dia dengar yang temannya yang lagi sekarat juga minta air juga. Kata yang sekarat tadi, berikan dia lebih butuh daripada aku. Orang yang ngasih air tadi akhirnya ke orang kedua. Ketika bibir air tadi jatuh di bibir orang kedua dengar ada orang ketiga yang minta air. Akhirnya apa? Orang kedua tadi ngomong, itu orang ketiga butuh air, ya, butuh air. Berikan air itu kepadanya. Dia lebih butuh daripada saya. Akhirnya apa? Dia ke orang ketiga. Ternyata orang ketiga ketika mau dikasih air meninggal. Nah, orang air tadi yang ngasih air tadi akhirnya kembali ke orang pertama. Ternyata orang pertama juga syahid. Akhirnya kembali ke orang ketiga, ya, orang kedua juga syahid. Nah, nama itsar. Itu nama itsar. Nah, itu lawannya tamak adalah itsar. Nah, tadi tamak itu peringkat pertama adalah rakus terhadap makanan. Nah, yang kedua, ya, setelah kita misalnya tamak kedua adalah tingkatan selanjutnya adalah rakus terhadap jabatan. Nah, biasanya orang kalau udah rakus sama makanan, ya, kemudian Allah biarkan gitu kan, Allah uji dia dengan ujian kedua, yaitu apa? Dengan jabatan. Nah, itu biasanya tuh dia rakus tuh. Ya, apa aja dia kuasain, itu kan diktator lah, apa aja dia pengen kuasain. Ya. Yang ketiga adalah, ya, setelah makanan, jabatan, kekuasaan, yang ketiga adalah perempuan. Nah, itu yang bahaya, Nah, itu yang tadi sumber yang pertama adalah dengki, yang kedua adalah lawan atau tamak, yang ketiga adalah dengki, iri hati. Ya, karena iri hati itu, ya, yang menjadikan kedua anak Adam, Qabil dan Habil, Qabil membunuh Habil karena menyebabkan iri hati. Nah, kata Buya Hamka, ya, dalam tafsirnya Al-Azhar mengatakan bahwa hasad atau dengki adalah dosa kepada Allah yang mula-mula dibuat di langit, dan dengki pula juga merupakan dosa yang mula-mula dibuat oleh Habil dan Qabil. Habil terhadap Habil, ya, di bumi. Oleh karena itu, ya, seorang ahli hikmah hakim berkata, orang yang dengki sesungguhnya memusuhi Allah pada level pertama. Yang pertama adalah bencinya kepada Allah, mengapa memberikan nikmat kepada orang lain. Yang kedua, sakit hatinya melihat kebahagiaan yang diberikan itu, seakan-akan dia berkata, mengapa dia diberi begitu. Lalu yang ketiga adalah dia mengatakan Allah karena Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Yang keempat, dia ingin sekali supaya nikmat yang telah diberikan Allah kepada seorang itu akan dicabut kembali. Yang kelima adalah dia bersangkul dengan musuh Allah dan musuh yang sendiri, yaitu iblis. Dan alim itu mengatakan pula bahwa tidak ada yang didapat oleh orang yang dengki di dalam suatu tempat selain dia sesal dan jengkel. Tidak ada yang didapat dari orang yang dengki dari malaikat selain dari kutukan dan kebencian. Tidak ada pula yang didapat dari orang yang dengki ketika dia sendiri selain kecewa dan sedih. Ya, lalu tidak ada yang dapat dari orang yang dengki di akhirat kelak selain dari duga dan cita dan terbakar di neraka. Dan tidak ada yang dapat dari orang yang dengki dari Allah Subhanahu wa taala selain dijauhkan dari Allah dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, ya, tadi dibilang bahwa kita berlindung dari orang yang hasad apabila dia hasid apabila dia hasad, ya, dari orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah
Kalau kebencian itu, kedengkian itu, ya masih dalam hati, ya, belum tercetus dalam perbuatan, kata ulama masih dimaklumi, ya, masih dimaafkan. Karena apa? Karena bagaimanapun, ya, kita seorang manusia tidak bisa amal sulit sekali terlepas dari rasa itu, ya. Kalau Nabi, ya, bersabda, seorang itu tidak dapat terhindar dari 3 hal. Yang pertama adalah pesimis, ya, pesimis melihat sesuatu, ya. Yang kedua adalah berburuk sangka. Yang ketiga adalah iri hati. Oleh karena itu, jika Anda pesimis, ya, jika Anda berkecil hati, maka jangan diikuti, ya. Lalu yang kedua, jika Anda berburuk sangka, maka jangan cari tahu. Dan jika Anda iri hati atau dengki, jangan menganiaya. Ya, maksudnya apa? Jangan dicetuskan isi hatimu dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan dengki itu adalah, ya, dia sudah mencetuskan perasaan gak sukanya, perasaan bencinya kepada orang yang benci dalam bentuk ucapan dan perbuatan, walaupun hanya dalam tatapan mata, walaupun hanya tatapan mata. Sebab apa? Sebab mata itu bisa mengandung keburukan. Mata orang yang dengki, mata orang yang hasud, mata orang yang hasad bisa mendatangkan keburukan yang namanya aib. Ya. Sebagaimana ular atau singa bisa menatap musuhnya, bisa memangsa musuhnya hanya dengan tatapan mata. Ya. Jadi ular atau singa itu kan kalau dia mangsa kan dia menatap matanya dulu. Ketika matanya mangsanya itu sudah menatap mata ular tersebut, biasanya mangsanya itu akan diam, ya, akan meritopis. Ya. Begitu juga orang dengki. Ya. Orang dengki, ya, begitu dia mengeluarkan kebenciannya, walaupun melalui matanya, itu bisa menghipnotis, bisa membuat orang yang didengki tersebut menderita, yang namanya aib, ya. Nah, dan hadirin, ya, dengki ini sangat buruk sekali, kan? Sangat buruk sekali, ya. Jadi ada sebuah riset, sebuah eksperimen, ya, sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang psikolog namanya Amir bin Najjar, ya. Beliau seorang pakar yang mengatakan, yang membuat sebuah riset statistik gitu kan, yang mengatakan bahwa, menjelaskan bahwa ada kaitan antara penyakit fisik orang tua terhadap sifat kejiwaan anak atau keturunannya. Ya, ditemukan bahwa 100 orang yang ditimpakan penyakit iri hati, terdapat 57 orang berasal dari keturunan orang yang berpenyakit gila, 6 orang yang punya keturunan penyakit saraf, dan 8 orang yang punya keturunan kecanduan alkohol. Ya. Jadi kata tadi namanya An-Najjar tadi, ya, iri itu yang diwariskan adalah bukan emosi, tapi ketidakseimbangan jiwa yang melahirkan penyakit kejiwaan seperti dengki dan iri hati. Ya. Itulah hadirin, ya, jahatnya orang yang dengki, gitu kan. Dia bisa menggoncang, bisa membuat psikologis orang, ya, menjadi terguncang, ya, guncang. Bahkan hal itu bisa diwariskan kepada anaknya. Ya. Maka wajar kata Nabi, ya, beliau mengatakan bahwa, ya, dengki itu, ya, membakar, membinasakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jadi orang yang dengki itu, orang yang hasud itu, orang yang iri itu, hadirin, dia itu sebenarnya sudah merasakan neraka di dunia, ya, apalagi nanti di akhirat. Ya. Karena apa? Begitu dia melihat temannya, ya, orang yang iri itu bahagia, dia akan panas. Dia akan panas. Ya. Begitu dia panas, terus akhirnya apa? Ya timbul penyakit kejiwaan, di akhirat apa? Ya fisik. Darah tinggi, stres, jantung, kanker, gitu kan. Nah, oleh karena itu hadirin, ya,
jelas ya dalam surat ini ya Allah Taala minta kita berdoa kepada Allah, kita berlindung kepadanya dari penyakit dengki, ya, penyakit yang sangat mematikan ya. Karena penyakit ini ya bisa membuat penderitanya gitu kan, ya, punya penyakit ya yang medical ya, yang penyakit yang apa ya, penyakit fisik gitu kan, tadi tumor, kanker jantung dan sebagainya. Ya, jangan-jangan banyak di antara teman-teman kita yang ya orang-orang yang menderita itu karena penyakit ini, ya, karena penyakit ini. Oleh itu hadirin ya, Nabi gitu kan, ya, mengajarkan kita gitu kan untuk membaca surah ini ya, surah Al-Falaq itu sebelum tidur 3 kali, surah Al-Anas, Al-Man, Al-Ikhlas. Supaya apa? Supaya Allah menjaga kita, Allah melindungi kita dari orang yang hasad, dari orang yang mengungkis kita. Itu yang pertama. Ya, atau bisa jadi kita juga berlindung kepada Allah ya dari penyakit hasad, penyakit dengki yang bisa muncul dari dalam diri kita, di dalam diri kita. Begitu ya, pesan-pesannya ya, pesan saya ya saya sampaikan. Yuk, mari kita amalkan ya, kita amalkan saran Nabi, kita amalkan hadis Nabi ya yang menyuruh kita untuk membaca surah ini. Surah ini setiap malam sebelum tidur ya bersama surat Anas dan Al-Ikhlas 3 kali serta mengucapkannya ke dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan tersebut ya kita terhindar dari semua keburukan yang disebabkan oleh makhluknya, keburukan yang terjadi di waktu malam, keburukan dari orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang suka berfitnah, dan keburukan dari orang yang mendengki apabila dia mendengki. Ya, demikianlah penutup surah Al-Falaq pada siang hari ini. Insyaallah pada pertemuan depan kita lanjutkan dengan surah Al-Ikhlas. Semoga Allah melindungi kita dari semua keburukan, semua penyakit, dan kita bisa selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.